Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita mantapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang kita syukuri adalah sampai saat ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri dalam segala hal. Mari manfaatkan sisa umur yang kita tidak tahu tinggal seberapa lagi untuk hidup di dunia ini, guna menghapus dosa-dosa kita. Apalagi Allah menyediakan waktu-waktu tertentu untuk mengKO-kan iblis, laknatullah. Karena Allah itu adil. Iblis minta, dia kabulkan. Tapi juga Allah sayang kepada ciptaannya yang bernama manusia untuk mengKO-kan iblis. Maka Allah buatlah waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu untuk membuat iblis kecewa, iblis menderita. Di antaranya bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau orang mukmin itu berpuasa di siang hari, imsak, dasarnya iman dan selalu melakukan evaluasi. Dari evaluasinya itu nanti akan nampak olehnya mana kesalahan, mana kebaikan. Kebaikan untuk ditingkatkan, kesalahan supaya dia bertobat. Maka kata Allah, diampuni seluruh dosanya. Apa tidak menderita iblis? 11 bulan lamanya dia menggoda. Banyak sudah manusia mukmin berdosa. Datang Ramadan dia dirantai. Wasul silatis syayatin. Mulai sore kemarin terbenam matahari di ufuk barat, itu iblis sudah mulai, setan sudah mulai dirantai. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maka mulai hari ini orang imsak, kalau dia melakukan dengan iman dan ihtisab, seluruh dosa-dosanya dihapuskan. Nanti malam dia hidupkan dengan qiyamul Ramadan. Apakah itu salat yang disebut istilah kita tarawih, yang teknisnya pelaksanaannya itu santai. Jadi jangan cepat-cepat. Biarlah Al-Ikhlas ayatnya tapi betul-betul dihayati. Ya. Setelah itu nanti habis sambung lagi tahajud. Kalau perlu tarawihnya itu disebut 36. Nyambung lagi. Dasarnya juga iman dan ihtisab. Evaluasi, maka diampuni lagi dosanya. Subhanallah. Mari gunakan sisa umur untuk menghapus dosa-dosa, terutama di bulan Ramadan ini yang istimewa. Kemudian perbanyak amal soleh untuk bekal. Perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Persoalan masih berat. Berat di dunia, berat lagi estafet berikutnya, barzah. Kalau di dunia ini kita miskin, ya, nggak bisa makan, nongkrong saja di tong sampah, insya Allah bisa makan. Karena ada orang buang sampah
periksa. Tapi kalau miskin di barzah, jangan coba-coba. Sekali dia bertanya, man rabbuk, terbata-bata, pukul langsung. Pukul langsung, hina langsung dengan kehinaan. Ya. Nggak lancar menjawab pertanyaan mungkar nangkir besok, langsung. Kalau di dunia, masih lumayan. Masuk penjara pun masih lumayan. Apanya lumayan? Masih dikasih makan oleh negara. Walaupun sambalnya tempe tahu, tapi lumayan. Tapi kalau di sana, subhanallah. Karena itu mari perbanyak bekal di jalan. Apa itu? Amal soleh. Harta balik, keluarga balik. Yang akan dibawa amal soleh atau amal sayyi'ah. Sekali lagi, Allah Maha Pengampun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Allah mengingatkan kita bahwa ada di diri kita sesuatu yang paling dahsyat. Paling dahsyat. Kalau dia diarahkan kepada yang positif, itu nggak tanggung-tanggung. Sampai malaikat kalah. Sampai malaikat pun tanya, siapa itu ya Allah? Wah, itu hambaku. Sampai dia istilahnya iri. Dan pernah pada suatu kali diriwayatkan malaikat mau coba. Kalau begitu kami bisa juga ya Allah. Nggak bisa. Nggak bisa kalian. Bisa. Nggak bisa. Oke lah, kalau kalian minta juga tapi risiko tanggung. Kasih. Bahwa yang aku muliakan itu, kekasihku itu, yang pada dirinya ada sesuatu yang dahsyat. Kalau kalian miliki itu, kalian tidak sanggup. Dikasih sama Allah. Sebentar aja udah maksiat dia. Apa kata Allah? Bukankah benar firmanku, kataku kepadamu? Iya ya Allah. Sekarang pilih, mau hukum di dunia atau di akhirat? Dunia saja ya Allah. Maka sekarang ada malaikat yang sedang dihukum. Sampai kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara dia iri melihat manusia, di mana manusia lebih tinggi derajatnya dari dia. Apa itu? Itu yang disebut dengan hawa. Kalau bahasa kita hawa nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau itu digunakan untuk yang negatif, tidak ditundukkan hawa itu kepada al-haq, akibatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi syawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Pernahkah kalian memperhatikan orang yang menjadikan hawanya sebagai ilah, kata Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-23. Kalimat ro'a itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang harus diperhatikan tapi sampai ke tingkat yakin. Bukan zon, bukan syak, tapi yakin. Kalau sudah yakin berarti 100% benar. Maka Allah pernahkah kamu memperhatikan sehingga kau yakin bahwa orang yang memperilahkan hawanya sesat, dhallah. Sami'nya tertutup. Hati-hati. Allah tidak pakai uzun di situ. Di ayat itu Allah tidak pakai uzun, tapi sami. Ini tidak ada fungsi kalau sami'nya ditarik. Ini uzun telinga. Tapi kalau sami sudah ditarik, tidak ada fungsi lagi. Buktinya apa? Terbaring dia di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telinganya masih utuh, tapi tidak bisa dengar. Karena sami sudah berangkat. Mereka punya kalbu tapi tidak bisa menerima kebenaran, merasakan kebenaran. Padahal kalbu itu paling penting dalam diri manusia karena dia sentral. Ketika dia baik, maka jasadmu akan baik. Ketika kita kalbu baik, sami baik, basar baik, kalam baik, tangan baik, kaki baik. Tapi kalau kalbu itu rusak, yang lain rusak. Sekarang sudah kurang kaji kalbu. Kaji hati itu sekarang kurang. Ya. Karena sebab kurangnya begini. Ada serangan dari sebagian yang menamakan dirinya ustadz bahwa kaji-kaji tasawuf itu salah.
Itu nggak benar. Padahal kaji kolbu itu banyak di kajian tasawuf. Kalau di negara kita disebut tariqah, mu'tabarah. Nah sekarang itu diserang. Makanya kaji kolbu sekarang kurang. Padahal kaji kolbu itu penting. Makanya Nabi kali ketiga disuruh Iqra oleh Jibril, itu diadu antara kalbu dengan kalbu. Hati-hati. Oh, itu mantap itu. Kenapa Jibril memeluk Nabi, diadu dadah dia dengan dadah Nabi? Itu memasukkan kaji dari kalbu ke kalbu. Tapi kalau dari lisan ke nafsu, inilah bahaya sekarang. Atau nafsu ke nafsu, bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau sudah hawa dijadikan ilah, dia diperhamba oleh nafsu atau memperhambakan dirinya kepada hawanya, maka kalbunya tertutup. Kemudian apa lagi? Basarnya tertutup. Bukan ainnya. Ain ini mata, tapi basarnya itu tertutup. Allah tanya, "Faman yahdi min ba'dillah?" Adakah hidayah lain yang bisa membenarkan orang ini, membetulkan orang ini, memperbaiki orang ini selain dari hidayah Allah? Tentu jawabannya tidak ada. Belum juga kalian bisa mengambil pelajaran? Jadi hawa itu kalau sudah dia menjadi ilah atau dijadikan oleh manusia ilah, maka dia akan bahaya. Untuk bisa selamat, untuk bisa hidup damai, yang disebut kata Islam, itu tiang pertamanya asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang ada manusia dalam hidupnya memakai konsep la ilaha illal hawa. Itu dalam surah Al-Jasiyah. Maka dia sesat, pendengaran ketutup, hati ketutup, basar ketutup. Kalau tiga ini ketutup, apa akibatnya? Dahsyat. Apa itu? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Demi sesungguhnya kami campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Allah campak, bukan dimasukkan atau diletakkan wada'. Kalau diletakkan lumayan, ambil dia letakkan dalam neraka, masih terhormat. Ini tidak dicampakkan. Jangan-jangan kalau mencampakkan itu membelakang, sangat menjijikkan. Jadi kalau sudah bahasa mencampakkan itu jijik. Jijik. Siapa dia? Dia manusia dan jin. Yang bagaimana manusianya? Punya hati tapi tidak bisa memahami kebenaran. Kenapa tidak bisa memahami kebenaran? Karena dia memperilahkan hawanya. Dia diperbudak oleh hawanya. Dia memperhambakan diri kepada hawanya. Dia punya mata tapi tidak bisa melihat. La yubsiruna biha. Mata tapi basar ketutup karena gara-gara memperilah hawa. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar, sami'nya ketutup tadi gara-gara memperilahkan hawa. Ingat, tadi kata Allah, besok dilemparkan jijik. Di dunia gimana? Di dunia mereka sama dengan binatang. Ulaika kal an'am. Mereka sama dengan hewan. Bal hum adall, malah lebih sesat daripada hewan. Mereka lah orang yang lalai. Orang yang memperilahkan hawanya, besok dilemparkan ke dalam neraka jahanam jijik. Di dunia sama dengan hewan, malah lebih hina dari hewan. Benar atau tidak? Mari kita buktikan. Bukankah orang berzina itu gara-gara hawa? Awalnya takut-takut, akhirnya penyesalan. Apa kata Luqman kepada anaknya? Hei anakku, jangan kalian berzina ya nak. Awalnya takut-takut, akhirnya penyesalan. Zina itu karena hawa. Dia diperbudak oleh hawa, kehendaknya, maunya. Coba tengok, betulkah dia sama dengan hewan? Iya. Untuk manusia aturan jangan bergaul bebas ya. Kalau mau bergaul bebas nikah dulu. Kalau kau bergaul bebas, kau sama dengan hewan, sama dengan anjing, babi, ayam. Manusia mau bergaul bebas dia, baru kal an'am, seperti hewan baru.
Tapi ada balhum adal, malah lebih sesat, lebih jijik daripada hewan. Bagaimana caranya? Coba tengok. Kalau kerbau beranak, sapi beranak, kan pergaulan bebas nih. Coba ganggu anaknya. Kejarnya Pak. Sapi kerbau baru beranak, jangan dekat-dekat. Tanduk Pak. Tapi betulkah menjijikkan? Iya. Apa? Berapa banyaknya manusia di muka bumi melakukan aborsi? Aborsi. Kandungan digugurkan. Di rahim yang suci itu digugurkan. Gara-gara apa? Zina. Mana yang lebih hina daripada sapi? Daripada ayam? Ayam sayang kepada anaknya. Dia dibunuhnya anaknya. Dan kalau sudah lahir, kadang diletakkannya di tong sampah. La ilaha illallah. Balhum adol, kata Allah. Lebih hina daripada hewan. Yang lebih menjijikkan lagi apa? Ayah kandung berzina dengan anak kandungnya sendiri. Kenapa? Hawa. Bagi orang yang normal sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan. Maka saking menjijikkan, maka sampai hukum di Islam, kalau dia sudah pernah kawin, rajam. Kubur di pinggir jalan, siapkan di situ batu dan kayu. Siapa yang lewat tidak mukul, dosa. Siapa yang paling kuat pukulannya, itu yang paling besar pahalanya. Berarti sangat menjijikkan. Maka datang Ramadan. Allah sangat pengasih penyayang. Datang Ramadan apa? Gunanya untuk mengontrol hawa, bukan membunuh hawa. Hati-hati, itu sesuatu yang dahsyat tadi. Kalau untuk yang negatif paling berbahaya, tapi arahkan dia kepada yang positif. Kehendak kalian selama ini untuk negatif, sekarang arahkan dia di bulan Ramadan untuk tilawatil Quran. Selama ini kalian hanya khatam sekali setahun, coba bulan Ramadan khatam 3 kali. Mantapkan. Saya sudah tilawah. Mahrat sudah tepat, tajwid sudah bagus. Apalagi? Mantapkan hawa itu. Hai hawa, keinginan. Cepat, hafal Quran ini. Begitu, hafal sudah. Berapa juz? Nggak sanggup, karena umur sudah 60. Berapa? Setengah juz. Jadi, nggak apa-apa. Jadilah. Sudah itu apa lagi? Tafhim, pahami itu Al-Quran. Kenapa bacanya bismillah? Cari guru. Minta sama Allah uang banyak-banyak. Ya Allah kasih uang banyak-banyak. Saya mempelajari firman Engkau nih. Kenapa bismillah? Kenapa enggak bismallah? Pelajari. Kenapa ismuzat dulu? Kenapa enggak yang lain? Kenapa diiringi oleh Rahman Rahim? Kenapa enggak bismillahil ghaniyul qahar dengan nama Allah yang kaya raya lagi gagah berani? Kalau itu dimulai Allah enggak alhamdulillah. Jadi kalau begitu, Allah memulai dengan ismuzat. Allah. Bagaimana ismuzat ini? Bagaimana hebatnya nama Allah itu? Ketika dipreteli tetap kepada dia kembali semua. Hebat. Kami sudah paham ini Al-Quran. Tunggu dulu. Tadaburnya. Apa itu? Apa yang tersirat dalam Al-Quran? Apa itu? Dimulai dengan bismillah. Allah menampilkan dirinya. Aku adalah Allah. Zatku bernama Allah. Aku Rahman Rahim. Karena itu pantas kan aku dapat alhamdulillah, puji. Kalau kalian mau sukses, hidup kalian sebagian besar dihabiskan untuk komunikasi. Komunikasi sama manusia, komunikasi dengan hewan, komunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, komunikasi dengan air. Karena itu, selalulah kalian tampil dengan Rahman dan Rahim. Irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama. Kasihani yang di bumi, yang di langit mengasihani kalian. Kalau itu kalian lakukan, pasti kalian akan dapat alhamdulillah. Kalian akan dipuji di mana-mana. Kalau sudah dipuji, hidup kalian tenang. Karena waktu terbatas itulah dulu. Jadi datangnya Ramadan untuk mengontrol hawa nafsu, bukan untuk membunuh. Arahkan dia ke positif, subhanallah. Arahkan kepada mencari uang sebanyak-banyaknya. Kenapa kau cari uang sebanyak-banyaknya? Aku ingin menyantuni anak yatim, fakir miskin, menyekolahkan orang-orang yang terlantar, dan lain sebagainya. Itu baru semangat yang hebat, dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.